Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Agar kita jauh dari penyesalan, maka mari awali hari-hari kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 28 Maret 2022, tertulis di Zakaria 4 ayat 10. Demikian dikatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, aitung isema nalea roha di akaari hamek metonon, hape nang merlas ni roha mernida batu dodo di bagasan tangan ni si Zerubabel si pitu-pitui. Ima akamata ni Jehovah akana mangaliati sadok tanoon. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini adalah merupakan penglihatan yang dilihat Zakaria mengenai penggenapan rencana Allah buat umat Israel pasca pembuangan mengenai pembangunan kembali Mezbah Allah. Zerubabel adalah seorang gubernur luar biasa yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali bait suci yang kedua kalinya di Yerusalem. Namun, pekerjaan itu segera terhenti karena berbagai pertentangan dari banyak pihak. Selain keadaan moral, Zerubabel juga menghadapi tantangan kemerosotan moral dari kondisi kerohanian Israel sendiri yang sangat rendah yang telah mencampurkan imannya dengan penyembahan dewa-dewa Baal selama di pembuangan Babel. Bangsa Israel telah menganggap enteng terhadap peristiwa peribadahan dalam Mezbah Allah. Meski demikian, gunung permasalahan sebesar apapun dapat diratakan oleh Tuhan. Pembangunan pun kembali dimulai dan diselesaikan oleh Zerubabel. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui Zakaria, bukan karena kepandaian atau pengaruh besar Zerubabel, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Penglihatan Zakaria yang mengatakan yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi juga menyatakan selain dengan kuasa Allah, Zerubabel juga akan bekerja dalam pengawasan Tuhan. Oleh karena itu dia selalu melakukan segala pelayanannya dalam membangun kembali Mezbah Allah dalam ketaatan imannya kepada Tuhan. Seperti Zerubabel yang meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap setia dan dengan totalitas dalam pelayanannya yang diberikan Tuhan untuk dia kerjakan. Demikian juga kita dipanggil dalam pelayanan kita. Tidak hanya di gereja saja, juga seluruh aktivitas kehidupan kita, baik di sekolah, pekerjaan, hobi, di rumah tangga, semua harus untuk memuliakan Tuhan. Mungkin apa yang baik yang kita lakukan dalam pekerjaan kita dipandang layaknya batu kerikil kecil seakan tak begitu berarti. Namun percayalah, melalui hal kecil yang Anda lakukan akan mendatangkan sukacita bagi Anda dan juga bagi sesama kita. Nick Pujisi dilahirkan tanpa kaki dan lengan. Meski begitu dia tidak mengizinkan keadaannya menghalanginya untuk melayani Tuhan. Pernah suatu ketika dia diundang untuk berbicara kepada tahanan penjara bersama dengan pemuka agama lainnya. Ketika gilirannya untuk berbicara tiba, dia bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan secara menakjubkan 50% dari mereka mengangkat tangan mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dari kisah Nick, kita bisa belajar bahwa keterbatasan kita tidak akan menghalangi pelayanan kita selama itu kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Namun, sebesar apapun kerja keras dan upaya kita, semua itu akan menjadi sia-sia bila kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri.
hanya dengan melibatkan dan terlebih lagi mengandalkan Roh Allah, kita bisa mengalami terobosan besar yang kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita. Walaupun kita penuh keterbatasan dan walaupun tantangan datang silih berganti. Jemaat Tuhan, ingatlah, alasan kita melayani Tuhan adalah karena apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita dan belas kasih-Nya yang telah kita terima. Ketika kita berpikir tentang apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus bagi kita, pengorbanannya bagi kita, tidak akan ada pengorbanan yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Bahkan jika kita tidak pernah mendapatkan penghargaan karena pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tetap berhutang pelayanan kepadanya. Seberapa besarnya yang telah kita kerjakan untuk Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang Dia kerjakan bagi kita di kayu salib. Kita berhutang kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan kembali ke rumah-Nya yang kekal bersama Dia kelak. Oleh karena itu, tetaplah setia layani Tuhan. Apapun pekerjaan dan profesi kita, layanilah Tuhan dan mulailah dari keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia melayani Engkau dan agar kami menjadikan hidup kami, kepintaran kami, kekayaan kami, jabatan kami atau apapun pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus bagi kami agar kelemahan dan keterbatasan kami tidak melemahkan semangat kami melayani Engkau. Dan kuatkanlah kami jika kami harus menghadapi tantangan dalam pelayanan pekerjaan kami, serta teguhkan hati kami agar tetap taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.